Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikannya. Kejaksaan Tinggi Papua tetapkan 3 tersangka kasus korupsi miliaran rupiah dana penjamin mutu pendidikan. Warga sekitar Sungai Maro, Kabupaten Merauke digegerkan dengan penemuan jasad pria. Buntut kecelakaan yang tewaskan 2 warga. Keluarga korban kecelakaan di Kampung Buti, Kabupaten Merauke, blokade jalan raya. Jalan Yobar di Merauke dipalang oleh keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kawasan Buti. Blokade itu dilakukan oleh keluarga korban kecelakaan sejak sepekan terakhir. Pemalangan ini buntut dari kasus kecelakaan lalu lintas di kawasan Buti yang menewaskan seorang ibu dan anak. Keluarga korban mengaku kecewa karena hingga kini keluarga pelaku tabrakan belum juga datang untuk berbicara dan menyampaikan itikat baik kepada mereka. Sementara warga Buti kecewa karena jalan yang biasanya mereka lewati di blokade. Ini sudah berapa lama dipalang ini di kawasan ini nih? Jadi ada kejadian itu, yang waktu kecelakaan sudah. Cuma tambah hari kan dia tambah jadi, tambah semakin kesini-sini semua. Jadi akses untuk warga kami atau untuk yang pakai jalan ini langsung tertutup. Oh gitu. Ya. Jadi udah berapa hari? Sudah seminggu ada? Dari kejadian hari Minggu toh. Ini hari Sabtu ya? Ini hari Sabtu, pas 1 minggu. Pas 1 minggu ya? Kan tambah hari kan dia tambah kesana-kesana. Terakhir tadi yang dia punya tutup kuburan atap toh, itu yang dipakai. Pihak kepolisian melalui Kabak Ops Polres Merauke, AKP Irwanto Sawal, turun langsung ke lokasi pemalangan. Polisi berupaya melakukan pendekatan persuasif dan mediasi agar jalan kembali dibuka, serta kasus dapat diselesaikan dengan baik. Percaya bahwa pelaku itu tidak ditahan, segera datang lihat. Ya toh, bisa lihat, tapi mewakili saja. Jangan sampai nanti datang dia semua rame-rame datang, itu kurang bagus juga. Ya toh. Sehingga proses ini tetap berjalan. Itu tugas kami, penegakan hukum, polisi punya tugas. Terkait dengan hak-hak lain, kami tetap menghormati itu, masalah adat apa semua, ya toh, itu tetap berjalan itu tidak bisa tidak, tetap berjalan karena di Papua ini kita dahulukan juga adat, kita hormati itu. Namun adat itu kami dari pihak kepolisian tidak terlalu campur ke dalam. Kalau bicara fasilitasi mungkin kami fasilitasi, kami duduk dengar, ya toh. Tapi kalau kami sampai datang mengatur, ini begini atau ini bayar, itu bukan tugas kami. Mohon maaf. Polisi mengimbau keluarga korban tidak menghalangi aktivitas masyarakat umum dan tetap mempercayakan kasus tabrakan itu ke kepolisian. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tawuran pelajar kembali terjadi. Kali ini keributan pecah di lingkungan SMA Negeri 2 Merauke di Jalan Nowari pada hari Jumat. Kejadian ini membuat guru dan siswa ketakutan hingga proses belajar mengajar sempat terhenti. Menurut keterangan pihak sekolah, tawuran bermula dari kasus pemalakan yang dilakukan beberapa siswa terhadap rekannya sendiri. Kejadian tersebut kemudian memicu perkelahian besar antar kelas hingga meluas di area sekolah. Polisi akhirnya datang dan melerai para siswa yang terlibat tawuran. Karena tidak memberikan uang sehingga akhirnya mereka berkelahi. Nah, di dalam perkelahian itu terlibatlah kelas-kelas yang lainnya, terutama kelas 12.3, kemudian dari 12.9. Sebenarnya mereka tujuannya dari 12.3 dan 12.9 ini untuk merelai perkelahian antara kelas 12 yang berkelahi dengan anak kelas 10 ini, karena di Palak itu mereka mau memisahkan. Nah, usaha memisahkan itu sangat susah sehingga akhirnya dari siswa yang lain ikut-ikutan sehingga akhirnya ada yang memang dapat pukul, kemudian terjadi luka. Para pelajar yang terlibat sudah dipertemukan dan mereka sepakat berdamai dengan disaksikan orang tua masing-masing. Tidak ada ibu, kemarin saja mungkin ada. Sekarang kita kami datang sekarang. Tapi memang ada informasi ada tawuran di sini.
hanya tambang saja. Hingga kini situasi di SMA Negeri 2 Merauke sudah kembali kondusif. Pihak sekolah dan aparat keamanan akan bekerja sama meningkatkan pengawasan agar tawuran antar pelajar tidak terulang. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemalangan di SMA Negeri 3 Merauke dipicu sengketa tanah. Akibat pemalangan sekolah, siswa terlantar. Kasus ini sudah lama terjadi, namun hingga kini berlanjut dan belum ada penyelesaian. Pemilik lahan menuntut uang ganti rugi atas tanah tempat sekolah itu berdiri, sementara pemerintah Kabupaten Merauke memastikan sekolah berdiri di atas lahan yang sah secara hukum karena ada dokumen resmi. Menurut Wakil Bupati Merauke Fauzuni Haya, aksi pemalangan di SMA Negeri 3 tidak tepat karena status lahan telah tercatat sebagai aset pemerintah daerah. Tentu kita akan mengajak duduk musyawarah para pihak terkait ya. Kalau memang kami sudah punya sertifikat ya, artinya legalitas kan kami punya. Kami juga tetap akan membuka sekolah karena itu bagian dari fasilitas umum dan pendidikan untuk anak-anak kita. Saat ini tidak hanya di SMA 3, kemarin juga ada di Purik, terus Wasur lagi. Jadi memang kita berharap kepada pemilih Haulayat, marilah kita duduk bersama dulu. Kemudian fasilitas umum pendidikan ini juga jangan asal palang karena ini akan mengganggu anak-anak kegiatan sekolah. Aksi pemalangan di SMA Negeri 3 Merauke ini sudah 4 kali terjadi dengan tuntutan yang sama. Orang tua murid dan guru berharap pemerintah dan pemilik tanah berdialog dan menemukan jalan keluar agar aktivitas belajar mengajar tidak terus terganggu. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.